Baik, kita lanjutkan. Afwan. Bismillah. Nah, jadi an-niyat, ya, an-niyat bentuk jamak dari an-niyah. Adapun secara bahasa an-niyah adalah al-qasdu, adalah maksud. 6. Kaif saut, suaranya gimana? Tolong dikabar ya. 6 suaranya. 6. Jelas tapi tidak apa ini? Tidak sejernih tadi. Taib. Ini mic-nya nih kalau kecil suaranya. Sebentar. Ya. Tunggu dulu, sudah bagus katanya ntar. Nanti kalau jelek lagi baru. Sekarang suaranya gimana? Itu mic siapa yang aktif ya, peserta? Tolong mic-nya dimatikan dulu. Salman. Allahu musta'an. Taib, udah bagus. Alhamdulillah. Ini kayaknya apa namanya ini? Earphone-nya. Taib. 6. An-niyat bentuk jamak dari an-niyah, di mana niat secara bahasa bermakna al-qasdu, bermakna maksud. Nah, adapun secara istilah, maka para ulama sebagaimana yang akan kita terangkan nanti, ya, memiliki dua sudut tinjauan dalam membahas niat dalam hadis ini. Tinjauan yang pertama, niat dari sudut pandang ibadah, dalam sudut pandang keikhlasan, dari sudut pandang tazkiyatun nafs, dari sudut pandang ma'rifah, ya, di mana niat mereka manakan sebagai keikhlasan, sebagai keikhlasan. Kemudian sudut pandang yang kedua, niat dalam pembahasannya para fuqaha dalam buku-buku fikih, ketika mereka menyebutkan kata niat, maka niat di situ maknanya berbeda lagi dengan niat dalam pembahasan ulama ahli ma'rifah, ya. Karena itulah niat secara istilah kita juga bisa memberikan dua definisi, ya, bisa memberikan dua definisi dari sudut pandang pembahasan ibadah dan dari sudut pandang pembahasan fikih, ya. Adapun niat dari sudut pandang pembahasan tazkiyatun nafs, ya, dalam sudut pandang tazkiyatun nafs, maka yang dimaksud dengan niat adalah qasdul qalbil amala taqarruban ila Allah. Qasdul qalbil amala taqarruban ila Allah. Ya, an-niyah dari secara istilah dari sudut pandang pembahasan tazkiyatun nafs dan yang semacamnya, bahwa niat adalah qasdul qalbi al-amal, keinginan hati untuk beramal, taqarruban ila Allah, sebagai wujud pendekatan diri kepada Allah Ta'ala. Qasdul qalbi al-amala taqarruban ila Allah. Ini sudut pandang apa? Pembahasan tazkiyatun nafs. Kita akan terangkan lebih lanjut nanti. Kemudian dari sudut pandang fuqaha dalam pembahasan fikih, kata niat yang diinginkan oleh para fuqaha ketika menyebutkan diharuskan niat, rukun niat dan semacamnya, itu makna yang berbeda. Niat yang dimaksud oleh para fuqaha adalah, definisinya adalah qasdul qalbi muqtarinan bil amal. Qasdul qalbi muqtarinan bil amal. Yang dimaksud dengan niat oleh para fuqaha adalah qasdul qalb, ya, keinginan hati, ya, keinginan hati yang berbarengan dengan amalan. Ya, qasdul qalbi muqtarinan bil amal, keinginan hati yang mana keinginan ini muncul bersamaan dengan apa? Bersamaan dengan amalan yang akan dilakukan. Misalnya saya akan melakukan suatu ibadah tertentu, maka dikatakan niat di kalamnya para fuqaha ketika keinginan saya melakukan perbuatan atau ibadah tersebut muncul berbarengan dengan ibadah yang saya kerjakan tersebut. Nah, ini insyaallah taala kita akan terangkan lebih lanjut nanti, karena ini pembahasan yang cukup luas. Baik. Maka niat di sini, ya, memungkinkan dua perkara di sini, dan karena itulah hadis ini dibawakan oleh para fuqaha, para ulama dalam ahlul ma'rifah dan dalam masalah tazkiyatun nafs, dibawakan hal ini dalam pembahasan apa? Dalam pembahasan keikhlasan. Imam Nawawi rahimahullahu taala membuka Riyadhus Shalihin pada babul ikhlas dengan hadis ini. Dengan hadis ini. Tapi juga para fuqaha membawakan hadis ini juga dalam buku-buku hadis, dalam buku hadis fikih. Ya.
dalam fikih hadis seperti Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah membuka Umdatul Ahkam dengan hadis ini. Ya, menunjukkan bahwa baik ahlul ma'rifah demikian pula fuqaha mereka punya sudut tinjauan masing-masing terhadap kandungan niat dalam hadis ini. Baik. Ini perkara poin yang kedua atau kosakata yang kedua setelah al-amal yang pertama, kemudian yang kedua an-niat. Kemudian kosakata yang ketiga dari hadis ini adalah al-hijrah. Al-hijrah secara bahasa bermakna at-tarku, perbuatan meninggalkan sesuatu. Bermakna at-tark, meninggalkan. Nah, adapun secara istilah ketika dikatakan al-hijrah, maka asal maknanya dalam syariat al-hijrah adalah mufaraqatu daril kufri ila daril Islam. Mufaraqatu daril kufri ila daril Islam. Ya. Bahwa secara istilah hijrah adalah mufaraqatu daril kufur. Meninggalkan negeri kekafiran ila daril Islam, menuju ke negeri Islam. Ya, meninggalkan negara atau daerah kekafiran menuju kepada daerah Islam. Ini asal makna hijrah. Ya, ini asal makna hijrah dalam nas-nas syariat dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu asal. 6. Kemudian para ulama menyebutkan bahwa hijrah itu ada 3 jenis. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai hijrah secara istilah dalam artian perpindahan dari negeri kafir kepada negeri Islam, itu dalam sejarah Islam, yakni dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada hijrah berapa kali kan? Ya. Ada beberapa jenis hijrah. Ada hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah untuk pertama kalinya, kemudian ada hijrah ke Habasyah untuk kali yang kedua, kemudian ada hijrah ke Madinah, ya. Ada hijrah ke Madinah, kemudian ada hijrahnya kabilah-kabilah yang mungkin orang-orang yang masih berada di kabilah yang kabilahnya masih musyrik, kemudian mereka hijrah untuk datang ke Madinah, tinggal ke Madinah. Ya, ini bentuk-bentuk hijrah meninggalkan daerah kufur kepada daerah al-Islam. Kaum muslimin di Mekah melakukan 3 kali. Ya, hijrah ke Habasyah pertama, hijrah ke Habasyah kedua, dan hijrah ke Madinah. Kemudian juga ada hijrah ini tadi orang-orang yang masuk Islam di daerah-daerah kufur, kemudian mereka ketika masuk Islam mereka hijrah tinggalkan kampung mereka untuk datang berdiam di Madinah sebagai negara al-Islam. Jelas ya? Negara al-Islam. Baik. Ini al-hijrah. Kemudian dari sudut pandang hijrah secara umum dalam syariat kita itu ada 3 bentuk. Kalau tadi kan pembagian hijrah dari sudut pandang hijrah meninggalkan negeri kufur, itu ada beberapa kejadian dalam sirah nabawiyah. Nah, bisa dirujuk. Adapun hijrah dalam artian umum dalam syariat kita, maka itu ada 3 bentuk. Disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam beberapa syarah beliau. Yang pertama ada hijratul makan. Ya, hijratul makan. Meninggalkan melakukan hijrah yang bersifat tempat. Maksudnya apa? Meninggalkan tempat kekafiran atau tempat kemaksiatan menuju kepada tempat-tempat keislaman dan tempat-tempat yang baik. Maka hijratul makan di sini tidak terbatas meninggalkan negeri kafir, tapi juga meninggalkan kampung-kampung yang walaupun mungkin asalnya orang Islam tapi banyak kemaksiatan di dalamnya. Maka dianjurkan bagi dia untuk hijrah. Ya. Dan tentunya asal dari hijratul makan ini adalah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dari Mekah. Ya. Demikian pula di antara dalil dari hijratul makan ini adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri itu. Riwayat Imam Al-Bukhari tentang pembunuh 100 nyawa. Tentang orang yang membunuh 100 nyawa yang disuruh hijrah dari kampungnya. Ini yang pertama, hijratul makan. Kemudian yang kedua ada hijratul fi'il atau hijratul amal. Meninggalkan perbuatan. Ini meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muhajiru man hajara ma nahallahu an." Al-muhajiru man hajara ma nahallahu an. Al-muhajir, orang yang berhijrah, adalah orang yang meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah taala. Kemudian yang ketiga ada hijratul amil atau hijratul fa'il, meninggalkan pelaku. Al-amil, al-fa'il, pelaku. Jadi bukan hanya meninggalkan perbuatan yang dilarang, tapi juga meninggalkan dan menjauhi orang yang orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salah satu dalil asal dalam permasalahan ini adalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam
dan para sahabat memboikot ya selama 50 hari siapa Ka'ab bin Malik radhiyallahu an ketika beliau tidak hadir di perang Tabuk. Ya, ini menunjukkan ada jenis hijrah yang seperti ini. Ya, jenis hijrah seperti ini. Walaupun sebagaimana sudah kita jelaskan di akhir pembahasan al-azkar wal adab, bahwa meninggalkan sesama muslim pada dasarnya tidak boleh lebih dari 3 hari. Ya, karena permusuhan maksudnya. Kecuali kalau ada alasan diniyah. Baik. Ini kosakata yang ketiga, al-hijrah. Baik. Nah, setelah kita memahami kosakata yang terdapat dalam hadis ini, ya, sekarang kita akan bahas hadis ini secara umum. Kata beliau alaihi salatu wassalam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nah, hadis ini ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setiap amalan itu dengan niatnya. Baik. Sebelum kita lanjut, kita sudah isyaratkan tadi bahwa hadis ini punya 2 sudut pandang di kalangan para ulama. Hadis ini dibahas oleh para ulama ahlul ma'rifah yang berbicara mengenai tazkiyatun nafs, yang berbicara tentang keikhlasan dan seterusnya. Dan yang kedua, hadis ini juga dibahas oleh para fuqaha dari sudut pandang fikih, di mana rukun merupakan atau niat merupakan rukun ibadah. Karena itulah kita akan memisahkan pembahasan ini biar tidak tercampur-campur maklumatnya. Nah, sekarang kita akan membahas hadis ini dari sudut pandang ahlul ma'rifah dulu. Ya, kita akan bahas hadis ini dari sudut pandang ahlul ma'rifah, ahlul ikhlas, ya, yang membahas masalah tazkiyatun nafs. Ya. Jelas ya? Jadi saya ulangi, kita akan bahas hadis ini dari sudut pandang ahlul ma'rifah dulu. Pembahasan tazkiyatun nafs, keikhlasan, tauhid, iman dan seterusnya. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung dengan niatnya. Tergantung dengan niatnya. Ya. Yang dimaksud di sini oleh para ulama, ya, bahwa setiap amalan itu makbul atau mardutnya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu binniyat. Diterima atau ditolaknya itu apa? Tergantung dengan niatnya. Ya, tergantung apa? Dengan niatnya. Baik. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ya, menjelaskan masalah ini bahwa la tuhsabul a'malu syar'iyyah illa binniyah. Ya, tidak dianggap amalan-amalan syar'i kecuali dengan niatnya. Nah, maka hadis ini menunjukkan wajibnya seorang ikhlas dalam ibadah. Ya. Menunjukkan apa? Wajibnya seorang itu ikhlas dalam al-ibadah. Karena yang dimaksud dengan dikatakan di sini innamal a'malu binniyat, yakni amalan tersebut diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung dengan niatnya. Ya, tergantung dengan niatnya. Di mana niat kita sudah sebutkan tadi bahwa yang dimaksud dengan niat di sini adalah al-ikhlas. Ya. Maka pembahasan niat di kalangan ahlul ma'rifah, ya, itu berputar dalam masalah apakah amalan tersebut diterima atau ditolak oleh Allah taala. Diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sudut pandang fuqaha adalah apakah amalan tersebut syah atau tidak syah. Ya, karena tidak ada korelasi antara diterimanya suatu ibadah dengan keabsahan. Yani tidak semua ibadah yang syah itu diterima oleh Allah taala. Ya kan? Tidak semua ibadah yang syah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW tentang orang yang mendatangi dukun itu. Kemudian bertanya, dikatakan lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Enggak diterima salatnya selama 40 hari. Kata para fuqaha, salatnya syah. Ya, salatnya apa? Syah. Kata ahlul ma'rifah, tapi pahalanya tidak ada. Kenapa? Ya, dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, yakni innamal a'malu maqbulatun aw mardudah. Setiap amalan itu diterima atau ditolak oleh Allah taala binniyat, yakni ditentukan dengan niatnya. Ditentukan dengan niatnya. Ya. Kata para ulama bahwa binniyat ini dalam pembahasan nahwu, ya, binniyat jar majrur, jar wal majrur ini muta'alliq, ya, muta'alliq kepada apa?
kepada khabar yang mahdzuf karena al-a'malu di sini adalah mubtada. Al-a'mal di sini i'rabnya adalah al-mubtada, ya, dikarenakan inna tidak beramal. Inna tidak beramal karena adanya ma yang membatalkan amalannya inna. Ya. Innamal a'malu binniyat, bahwa setiap amalan mubtada. Mana khabarnya? Titik-titik. Al-a'malu titik-titik binniyat. Nah gitu. Amalan itu titik-titik dengan niatnya. Maka jar majrur di sini bukan khabarnya, dia terkait dengan khabar yang mahdzuf. Apa khabar yang mahdzuf tersebut? Kata para ulama, takdirnya adalah apa? Maqbulatun au mardudah. Bahwa setiap amalan itu diterima atau ditolaknya tergantung dengan apa? Tergantung dengan niatnya. Ya. Setiap amalan itu, ya, diterima atau ditolaknya tergantung dengan niatnya. Maqbulatun au mardudah bin niat. Itu asal kalimatnya. Innamal a'malu maqbulatun au mardudah bin niyat. Bahwa setiap amalan diterima atau ditolaknya tergantung dengan niatnya. Ya. Dan telah warid tentunya nusus dari Quran dan Sunnah yang sangat banyak, ya, yang sangat banyak menjelaskan wajibnya niat, dalam tanda kutip apa? Wajibnya ikhlas dalam beramal. Ya. Dan para ahlul ma'rifah mengatakan bahwasanya ada perbedaan antara an-niyat dengan al-ikhlas. Ada perbedaan antara an-niyat dengan al-ikhlas. Ya. Apa itu an-niyah? Sudah kita terangkan tadi, an-niyat menurut ahlul ma'rifah adalah apa tadi? Qasdul qalbi apa? Qasdul qalbil amala taqarruban ila Allah. Qasdul qalbil amala taqarruban ila Allah. Keinginan hati untuk beramal guna mendekatkan diri kepada Allah, itu niat. Ya. Sementara ikhlas itu lebih spesifik dibandingkan niat. Ikhlas itu adalah tasfiyatul qalbi an iradati ghairillah. Tasfiyatul qalbi an iradati ghairillah. Memurnikan hati dari semua keinginan selain Allah. Ya. Memurnikan hati dari semua keinginan selain Allah. Kita lihat ya. Ini terkadang masih samar bagi sebagian orang. Apa sih bedanya niat dengan ikhlas? Ya, ini dari sudut pandang akidah. Niat itu adalah keinginan hati untuk beramal. Keinginan hati untuk beramal guna bertakarrub kepada Allah. Iya. Keinginan hati untuk beramal guna bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara ikhlas adalah tasfiyatul qalbi an iradati ghairillah. Tasfiyatul qalbi an iradati ghairillah. Memurnikan hati dari keinginan selain Allah. Apa bedanya? Nah. Ini jelas ya? Ya, jelas sekali bahwa kita bisa dari definisi ini kita bisa mengetahui hubungan antara niat dengan ikhlas. Kita katakan bahwa niat ini adalah keinginan hati dalam beramal guna bertakarrub kepada Allah. Jelas sampai sini? Nah, kemudian mungkin ada yang bertanya, bagaimana kondisi hati saya ketika beramal agar dikatakan bertakarrub kepada Allah? Ya kan, kalau kita mendefinisikan niat tadi, keinginan hati untuk bertakarrub kepada Allah, ini mungkin masih global di mata di pemahaman sebagian orang. Oh, niat adalah keinginan hati dalam beribadah, dalam beramal untuk bertakarrub kepada Allah. Terus bagaimana niat saya, bagaimana kondisi hati saya, atau apa yang saya niatkan dalam hati saya supaya saya dikatakan bertakarrub kepada Allah? Nah, caranya adalah apa? Dengan membersihkan hatimu dari semua niat-niat selain Allah. Itulah apa? Al-ikhlas. Maka kata para ulama, al-ikhlas ini adalah kaifiyatun niyah. Jelas sampai sini? Al-ikhlas, jadi korelasi antara niat dengan al-ikhlas adalah al-ikhlas adalah kaifiyatul afdol. Kaifiyat yang paling afdol dalam berniat. Ya, misalnya kalau kita katakan disyariatkan mengucapkan salam. Ini apa? Ibadah, salamnya, ibadah. Bagaimana kaifiyat salam? Ada assalamualaikum, ada assalamualaikum warahmatullah, ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan begitu ya? Ini kaifiyat salam namanya. Ya. Maka niat itu adalah niat keinginan hati untuk beribadah kepada Allah atau beramal guna bertakarrub kepada Allah. Nah, bagaimana kaifiyatnya niat? Kaifiyatnya niat yang paling afdol adalah ikhlas. Jadi niat itu kaifiyat niat ada beberapa macam, tapi kaifiyat niat yang paling afdol adalah keikhlasan. Yaitu apa? Membersihkan hati dari semua niat-niat selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi al-ikhlas merupakan kaifiyatun niyah. Kaifiyatnya niat. Cara menjalankan niat itu dengan cara apa? Al-ikhlas. Jelas sampai sini? Ini perbedaan antara an-niyah dengan al-ikhlas. Dan tentunya niat-niat selain ikhlas itu niat-niat yang terlarang. Makanya saya katakan tadi, misalnya ada niat-niat yang lain, ya. Nah, niat-niat yang lain, kadang bercampur bertakarrub kepada Allah tapi juga takarrub kepada yang lain.
Kan begitu ya? Iya. Dia punya niat bertakarub kepada Allah tapi juga mengharapkan dunia. Dapatkan ingin ini, ingin itu. Nah, ini dalam masalah ini ada rincian ya, sebenarnya ada perincian disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah dalam Jamil Ulumul Hikam, tapi saya tidak mau terjun di situ terlalu jauh. Nah, namun kita katakan bahwa niat yang paling sempurna ya, niat yang paling baik ya adalah apa? Yang ikhlas, yakni yang kosong dari semua niat-niat selain Allah Subhanahu wa taala. Hatta niat dunia, niat apa, niat ya, niat harta, bahkan dalam momen tertentu di mana hal tersebut dibolehkan. Misalnya masalah berjihad, diperbolehkan seorang itu berjihad dengan niat untuk Allah dan untuk mendapatkan ghanimah, kan begitu? Ya, ada permasalahan dibahas oleh para ulama dalam masalah ini. Boleh nggak jihad dengan di samping apa jihad untuk Allah dan diikutkan juga niat untuk mendapatkan ghanimah? Kata para ulama dibolehkan. Itu termasuk niat. Itu termasuk niat. Tapi niat yang paling afdol adalah al-ikhlas, yakni membersihkan semuanya selain dari Allah. Yakni dia berjihad walaupun dibolehkan dia meniatkan misalnya untuk mendapatkan ghanimah, ya, dia hilangkan itu. Dia fokuskan, dia bersihkan niatnya dari semua selain Allah taala. Itulah kaifiat niat yang paling afdol, kaifiat niat yang paling sempurna, yaitu al-ikhlas. Jelas ya? Maka innamal a'malu binniyat, setiap amalan itu maqbulatun aw mardudah binniyat. Diterima atau ditolaknya tergantung dengan niatnya. Yakni siapa yang niatnya itu ikhlas, ya, dengan semua macam bentuk keikhlasan, dengan semua bentuk niat-niat yang salehah, itu diterima ibadahnya. Dan siapa saja yang amalannya tidak dengan niat, yakni tidak dengan ikhlas kepada Allah taala, ya, tidak ikhlas kepada Allah taala, ya, di mana dia menyekutukan Allah dalam niatnya, maka apa? Ibadahnya ditolak. Itu mardudah. Itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan dalil-dalil tentang keutamaan atau kewajiban ikhlas tentunya sangatlah banyak. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Tidaklah mereka apa? Diperintah kecuali agar mereka ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. 6. Dan juga dalil-dalil yang sangat banyak, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi, ana aghna syuraka'i ani syirk. Saya adalah sekutu yang paling tidak butuh dengan yang namanya apa? Sekutu. Ya. Dan hadis-hadis tentang keikhlasan saya kira sangatlah banyak sekali ya tentang keikhlasan ini. Nah, intinya hadis ini dijadikan dalil oleh ahlul ma'rifah, para ulama yang membahas masalah tazkiyah, masalah tauhid dan semacamnya. Hadis ini dijadikan dalil akan wajibnya ikhlas. Ya, bahwa ikhlas merupakan prasyarat diterimanya ibadah. Ikhlas merupakan prasyarat diterimanya apa? Ibadah. 6. Dan ini yang dimaksudkan oleh para ulama seperti misalnya Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala. Ketika beliau menyebutkan tentang keutamaan niat, kata beliau, kam min saghirin kabbarahan niyah wa kam min kabirin sagharahan niyah. Betapa banyak amalan-amalan yang kecil namun dibuat besar karena niatnya. Ya, dan betapa banyak amalan-amalan yang besar namun dibuat kecil karena niatnya. Yani niat yang dimaksud oleh Ibnu Mubarak di sini adalah al-ikhlas. Ya, adalah apa? Adalah al-ikhlas. 6. Summa qala rahimahullahu taala, wa innama likulli imri'in ma nawa. Kemudian kata beliau alaihi salatu wassalam, sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya. Sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. 6. Hadis ini atau kalimat yang kedua ini berbeda dengan kalimat yang pertama. Ya, innamal a'malu binniyat itu berbeda dengan wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya. Kata para ulama bahwa kalimat yang pertama innamal a'malu binniyat itu adalah hukmu syar'i 'alal amal. Jadi kalimat yang pertama ini tujuannya adalah untuk menghukumi amalan yang dilakukan. Tujuannya adalah apa? Untuk menghukumi amalan yang dilakukan. Yani amalan yang kamu kerjakan itu hukumnya apa? Diterima atau ditolak? Nah, maka itu pembahasannya di kalimat yang pertama, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu diterima atau ditolak tergantung dengan niatnya. Sementara kalimat yang kedua, wa innamal likulli imri'in ma nawa, itu hukmu syar'i 'alal amil. Hukum syari terhadap pelakunya.
yakni sekarang saya melakukan amalan, apa yang saya dapat? Nah, apa yang saya dapat? Kalau tadi amalan yang saya lakukan diterima atau tidak? Diterima atau tidak oleh Allah? Jelas ya? Kemudian kalau saya sudah beramal, apa yang saya dapat? Nah, ini dua sudut tinjauan yang berbeda dari kalimat ini. Jadi kata para ulama, wa innamal likulli imri'in ma nawa, ini bukan pengulangan dari makna innamal a'malu binniyat, tidak. Ini dua perkara yang berbeda. Jadi innamal a'malu binniyat ini al-hukmu alal amal, hukum terhadap perbuatannya. Sementara wa innamal likulli imri'in ma nawa, ini al-hukmu alal amil, hukum terhadap apa? Pelakunya. Jadi misalnya ada seorang yang melakukan suatu amalan, melakukan suatu amalan, dan kita sudah sebutkan dari awal bahwa yang dimaksud dengan al-amal dalam hadis ini apa? Al-amal syar'i, al-amal syariah. Nah, sekarang ada seorang yang melakukan amalan syariah, kemudian dia bertanya, ini amalan yang saya lakukan diterima atau tidak oleh Allah? Maka kita katakan jawabannya adalah kalimat yang pertama, innamal a'malu binniyat. Kemudian setelah itu dia bertanya, amalan yang saya kerjakan ini, amalan yang saya kerjakan ini, apakah atau apa yang saya dapatkan dari amalan saya ini? Apa yang saya dapatkan dari amalan yang saya lakukan ini? Kita katakan jawabannya wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kamu dapatkan balasan dari amalanmu tergantung apa? Tergantung apa yang kamu niatkan. Jelas sampai sini? Tergantung apa yang kamu niatkan. Karena itulah Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala menegaskan atau menyatakan bahwa ada 3 faedah yang bisa kita petik dari kalimat yang kedua ini. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, ada 3 faedah yang bisa kita petik. Faedah yang pertama, bahwasanya siapa yang mengamalkan suatu ibadah tapi dengan niat dunia, maka dia mendapatkan dunia. Siapa yang mengamalkan amalan ibadah tapi dengan niat dunia, maka dia mendapatkan dunia. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Barang siapa yang menginginkan dunia dengan ibadahnya, maka kami akan berikan kepadanya dunia yang dia inginkan di dunia ini, dan mereka tidak akan dirugikan. Yani dia niatkan dunia, dia diberikan dunia. Tapi apa? Orang seperti ini dia tidak mendapatkan bagian di akhirat kecuali neraka. Terhapus amalan mereka dan batil semua amalan yang mereka lakukan. Maka faedah yang pertama, siapa saja yang mengamalkan amalan ibadah tapi dengan niat dunia, maka dia mendapatkan dunia. Baik, maka dia mendapatkan dunia. Jelas ya? Dia berjihad misalnya, murni untuk mendapatkan ghanimah, maka itu yang didapat. Itu yang dia dapat. Dia melakukan suatu amalan ibadah dengan niat untuk sehat, dengan niat untuk bertambah banyak rezekinya, bertambah banyak hartanya. Dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Dia mengajarkan orang, mengajarkan orang dengan niat murni untuk mendapatkan apa? Mendapatkan bahagian, mendapatkan apa? Harta, mendapatkan kedudukan, dan seterusnya, maka itu yang didapatkan. Maka kapan dia meniatkan ibadahnya untuk niat dunia, maka dia mendapatkan dunia saja. Kemudian yang kedua, sebaliknya, ini pelajaran yang kedua, poin yang kedua yang dipetik dari hadis ini, sebaliknya, siapa yang melakukan amalan dunia tapi dengan niat ibadah, maka dia mendapatkan ibadah. Maka dia mendapatkan ibadah. Kenapa? Innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Jelas sampai sini? Rasulullah SAW bersabda, kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau sakit parah di Mekah itu, fa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi bidzalika wajhallahi illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Sesungguhnya kamu tidaklah menginfakkan suatu nafkah yang kamu harapkan dengannya wajah Allah, kecuali kamu akan diberikan pahala, termasuk suapan yang kamu masukkan ke dalam mulut istrimu. Yani memberikan nafkah kepada istri pada dasarnya adalah suatu perkara yang kewajiban yang sudah diwajibkan kepada suami bahkan sebelum Islam datang. Maka ada kewajiban moral. Islam datang hanya untuk menegaskan saja dan memberikan pahala dan menghukum bagi yang tidak melakukannya.
Nah, tapi asalnya memberikan makan kepada anak dan istri adalah perkara urf. Yani sebelum Islam datang itu sudah wajib. Nah, namun kata Rasulullah SAW, kalau kamu niatkan itu untuk ibadah, maka kamu mendapatkan apa? Mendapatkan ibadah. Mendapatkan apa? Al-ibadah. Jelas ya? Nah, demikian pula ketika seorang memberikan nafkah kepada anaknya, memberikan nafkah kepada anaknya. Ya, kata Nabi SAW kepada siapa? Kepada Yazid ya, laka ma nawaita ya Yazid, walaka ma akhadta ya Ma'an. Ya kan? Ketika dia memberikan nafkah kepada orang tanpa sengaja anaknya yang terima amalan tersebut. Tanpa sengaja anaknya yang menerima amalan sedekah tersebut. Taib. Maka ini faedah yang kedua dari Ibnu Rajab rahimahullah, bahwa setiap amalan dunia, tapi kalau kamu niatkan ibadah, maka kamu mendapatkan apa? Mendapatkan ibadah. Kemudian faedah yang ketiga adalah wajibnya at-tamyiz bainal ibadat wa bainal adat. Ya, bahwa dengan kalimat ini innamal likulli imri'in ma nawa, diwajibkan bagi seorang yang berniat untuk memisahkan mana ibadah, mana niat. Mana ibadah, mana adat. Ya. Kemudian yang kedua, dia wajib untuk memisahkan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain dalam niat. Ketika misalnya dia jamak takdim zuhur dengan asar, ketika dia mau takbir untuk 4 rakaat yang pertama, dia harus mentain ini zuhur atau asar. Ini duhur saya mulai duhur dulu atau asar dulu. Kan begitu. Itu namanya ta'yin bainal ibadat. Dan ini untuk poin yang ketiga secara khusus kita akan terangkan di sisi yang kedua, yakni pandangan para fuqaha terhadap hadis innamal a'malu binniyat. Kita akan terangkan nanti di sana ketika berbicara mengenai kaifiyat an-niyah. Tentang kaifiyah an-niyah. Baik. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW menyebutkan satu contoh amalan, yaitu hijrah. Ya. Dan di sini saya lupa tadi jelaskan tentang masalah mengapa Nabi SAW memilih hijrah dalam ibadah ini. Yani ibadah dalam Islam banyak, tapi kenapa beliau memilih hijrah? Ya. Jelas sampai sini ya? Ya. Kenapa beliau SAW menjadikan contoh ibadah hijrah dalam innamal a'malu binniyat ini? Ini salah satu faedah yang disebutkan oleh Syekh Mahir bin Yasin Al-Fahl hafizahullahu taala. Beliau mengatakan bahwasanya hijrah itu adalah suatu ibadah yang asing di kalangan kaum musyrikin Arab, di bangsa Arab secara umum. Mereka tidak mengenal yang namanya itu istilahnya kalau kita sekarang transmigrasi misalnya, mereka tidak mengenal itu. Mereka adalah kaum yang sangat cinta dengan kampung mereka. Fanatisme kampungnya luar biasa. Maka mereka tidak mengenal itu namanya tinggalkan kampung, mereka tidak kenal itu. Itu di kalangan bangsa Arab dahulu. Karena fanatisme kesukuan dan kampung mereka itu luar biasa tingginya. Ya. Maka karena itulah jangan dikira hijrah itu ibadah yang ringan bagi mereka. Wow, itu perkara bukan main-main itu. Iya. Berabad-abad, generasi tidak dikenal orang Arab itu meninggalkan kampung mereka. Ya, kecuali mungkin hal-hal yang betul-betul mendesak, itu pun dengan hal yang mereka akan kembali ke kampungnya. Ya. Maka ibadah hijrah ini ibadah yang baru di mata kaum musyrikin Arab, di bangsa Arab secara umum. Makanya hijrah itu luar biasa pengorbanan di zaman dahulu. Ya. Mereka melakukan suatu hal yang bertentangan betul-betul dengan dengan tabiat mereka, dengan kebiasaan mereka, adat istiadat mereka berabad-abad. Ya. Jadi kalau masalah hijrah kita bicara sama orang Makassar, gampang sekali, ya kan? Ya. Orang Makassar sekarang ada di mana-mana kan begitu ya. Sampai di Afrika Selatan saja ada. Gitu. Jadi kalau hijrah ditujukan sama orang-orang kita mungkin, gampang, hijrah tinggalkan kampung selesai masalah. Tapi bangsa Arab enggak. Ini ibadah yang sangat berat bagi mereka. Tidak kalah beratnya dengan ibadah jihad fisabilillah. Tidak kalah beratnya. Maka di sini Nabi SAW memberikan contoh hijrah. Contoh apa? Hijrah. Bahwa jangan main-main dengan hijrah. Kamu sudah meninggalkan meninggalkan kampung halamanmu, ya, meninggalkan melanggar semua adat istiadat ataupun hal yang selama ini berlaku di negeri kalian, yakni berupa fanatisme, ya, yang sangat kuat terhadap bangsa negaranya, terhadap kabilahnya, kemudian kamu tinggalkan lantas niatmu main-main, ya rugi sekali. Ya kan? Rugi sekali. Nah, maka kata Rasulullah SAW membawakan contoh hijrah. Ya, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nah, kata Rasulullah SAW, siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Taib. Di sini diulangi, ya. Kata para ulama bahwa asalnya
jumlah syarat dengan jawaban syarat kan harus berbeda. Itu asalnya. Tidak bisa dikatakan siapa yang mau makan maka dia makan. Tidak bisa dikatakan seperti itu. Ya, tidak boleh. Dalam bahasa Arab jumlah syarat dengan jawaban syarat harus berbeda. Ya. Ya. Tapi dalam hadits ini uniknya antara jumlah syarat dengan jawaban syarat sama. Man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Ini syaratnya. Siapa yang hijrah untuk Allah dan Rasulnya? Apa jawabannya? Fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Apa faedah yang dipetik dari sini? Ya, kata Imam Nawawi rahimahullah atau para ulama menjelaskan bahwa di sini diulangi lagi, ya, tujuan atau niat yang disebutkan dalam syarat untuk menunjukkan syarafun niyah. Ya, untuk menunjukkan apa? Kemuliaan niatnya sehingga diulangi 2 kali. Man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, siapa yang hijrah ya dengan niat untuk Allah dan Rasulnya, niat Allah dan Rasulnya ini niat yang syaraf, niat yang sangat mulia, maka diulangi lagi. Fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, diulangi untuk menunjukkan bahwa apa? Dia mendapatkan persis seperti apa yang dia niatkan. Jelas ya? Apa yang dia niatkan di situ didapatkan di sini. Isyarat bahwa apa? Dia mendapatkan apa yang dia niatkan dari hijrahnya. Karena itulah Imam Nawawi rahimahullah mengatakan ai maqbulah. Fa hijratuhu ila Allah wa rasulih ai maqbulah, yakni hijrahnya diterima oleh Allah taala. Ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebaliknya wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imraati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Siapa yang hijrahnya untuk dunia yang dia cari atau untuk wanita yang hendak dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan tersebut. Di sini sebaliknya. Ketika disebutkan niatnya dalam hijrah yaitu untuk dunia dan untuk wanita, kemudian ketika disebutkan jawaban syaratnya enggak diulangi. Cukup dikatakan fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Enggak diulangi. Apa hikmahnya? Untuk tahqiran li niyati, untuk merendahkan niatnya. Ya, bahwa ini niat rendahan, tidak layak disebut 2 kali. Tidak layak disebut. Jelas ya? Ya, pokoknya siapa yang hijrahnya untuk dunia, untuk wanita, maka hijrahnya untuk itu tuh. Gitu ya, disepelekan. Ya, Nabi SAW tidak mengulanginya. Ya, tidak mengulanginya. Bahkan untuk disebutkan saja beliau tidak sebutkan. Menunjukkan apa? Rendahnya, remehnya niat-niat seperti ini. Ya. Maka di sini contoh Nabi SAW mendatangkan satu contoh amalan dilakukan oleh 2 orang, ya, yang tampilan luarnya sama tapi hasilnya bagaikan bumi dan langit. Ada 2 orang melakukan hijrah. Melakukan apa? Melakukan hijrah. Ya, satunya untuk Allah dan Rasulnya, satunya dengan niat yang lain, dunia atau untuk wanita. Maka hasilnya bagaikan bumi dan langit. Kiaskan dengannya semua ibadah-ibadah lain. Ada 2 orang sama-sama berwudu, samping-sampingan, beda keran air saja, ya, melakukan tata cara wudu yang sama, tapi hasil wudunya bagaikan langit dan bumi. Satu diterima, satu ditolak. Ada 2 orang sama-sama samping-sampingan berguru kepada guru yang sama, duduk di majelis yang sama, ya, di waktu yang sama, tapi hasilnya apa? Bagaikan langit dan bumi. Apa menentukan? Niatnya. Ada 2 orang sama-sama menyampaikan materi di hari yang sama, di majelis yang sama, ya, dengan durasi materi yang sama, tapi hasilnya apa? Bagaikan langit dan bumi. Setiap seperti itu. Ini hijrah adalah percontohan tentunya. Kiaskan padanya semua ibadah-ibadah yang lain. Semua ibadah-ibadah yang lain. Bahwa ibadah sangat ditentukan dengan niat seseorang. Dengan niat seseorang. Dan tentunya pembahasan tentang ikhlas ini sangat jauh, sangat panjang sekali pembahasannya. Iya. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, ya, dan para ulama lain menyebutkan bahwa perkara yang paling berat yang mereka obati dalam diri mereka adalah apa? An-niyah. Ya. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan bahwasanya terkadang saya menyampaikan suatu hadis. Saya menyampaikan suatu hadis dengan niat. Kemudian setelah itu ketika saya melanjutkan berubah lagi niat saya. Kemudian saya kembalikan lagi niat saya. Ketika saya sampaikan lagi berikutnya berubah lagi niat saya. Kemudian saya kembalikan niat saya. Kemudian beliau mengatakan ternyata saya baru sadar bahwa untuk satu amalan itu tidak cukup dengan satu niat, tapi untuk satu amalan dibutuhkan niat, dibutuhkan banyak niat. Maksudnya apa? Dijelaskan oleh para ulama bahwa terkadang begini, anggaplah saya mau menjelaskan hadis innamal a'malu binniyat ini. Ya. Saya mau menjelaskan innamal a'malu binniyat. Saya mau menjelaskan ini saja, satu hadis saja itu butuh banyak niat. Ketika saya misalnya mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, atau ketika saya mau membacakan hadis ini, sebelum saya bacakan saya harus ikhlaskan niat saya. Untuk Allah Ta'ala saya bacakan hadis ini.
Ya, setelah itu, setelah selesai saya bawakan teksnya, saya ingin menyebutkan siapa yang meriwayatkannya. Maka ini juga butuh niat tersendiri. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab. Kenapa? Karena kadang bisa jadi muncul bahwa saya mau menyebutkan siapa yang meriwayatkannya dan siapa sahabatnya supaya orang tahu saya tahu. Kan begitu. Bisa berubah niatnya di situ. Mungkin dia ikhlas ketika membaca matan, tapi ketika menyebutkan periwayatnya. Kemudian ketika saya mau jabarkan lagi bahwa sebenarnya innamal a'malu binniyat ini yang dibawakan oleh Imam Nawawi, tidak ada lafaz seperti ini dalam Bukhari Muslim. Ini adalah talfiq, menggabungkan dua lafaz dalam Bukhari dan Muslim. Ya, jadi hadis arba'in apa yang disebutkan di sini dengan lafaz seperti ini enggak tersebut dalam Bukhari, enggak tersebut dalam Muslim dengan lafaz yang persis seperti ini, tapi ditalfiq oleh Imam Nawawi, digabungkan. Ini ketika mau menjelaskan masalah ini butuh niat. Kenapa? Ini mungkin jarang orang yang tahu sehingga bisa memunculkan apa? Riya. Oh, ini karena faedah yang mungkin banyak saya mau sebutkan ini nih. Ya. Setelah itu saya sebutkan lagi bahwasanya ini hadis dibuka oleh Imam Bukhari rahimahullah, Sahih Bukhari dengan hadis ini. Ini faedah juga, butuh niat lagi. Butuh niat sebelum saya mengucapkan ini. Kemudian saya katakan bahwa niatnya Imam Al-Bukhari membuka hadis ini adalah untuk mentambih. Untuk mentambih agar orang-orang memperbaiki niatnya. Kemudian bahwa hadis pertama dalam hadis innamal a'malu binniyat di awal Sahih Bukhari, beliau hilangkan potongan kalimat yang pertama. Lafaz dalam Sahih Bukhari, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa wa faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha ayum ra'atin. Beliau tidak sebutkan potongan yang pertama. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Imam Al-Bukhari sengaja memotong bagian ini, tidak menyampaikannya di hadis yang pertama. Apa tujuannya? Agar jangan sampai orang berpikir bahwa Al-Bukhari tidak mau berpikir, jangan sampai ada orang mengatakan saya sengaja membawakan hadis ini ya pada kalimat wa man kanat faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, seakan-akan saya sudah ikhlas. Imam Bukhari ingin menepis sangkaan baik orang kepada dirinya. Jangan sampai saya, kata Al-Bukhari, saya dikira orang ini menulis Sahih Bukhari lillahi wa rasulihi sebagaimana lafaz hadis yang saya sebutkan, maka sengaja Al-Bukhari tidak sebutkan itu. Lihat ya. Ini masih panjang pembahasan. Ya, yakni setiap kali kita ingin menyebutkan faedah yang baru dalam hadis, itu dibutuhkan niat tersendiri. Kadang di faedah satu dia ikhlas, faedah kedua dia riya, faedah ketiga dia ikhlas, berikutnya seperti itu lagi. Maka kata para ulama, kadang dalam menyampaikan satu hadis tak yahtaju ila niat, membutuhkan banyak niat. Yang dimaksud membutuhkan banyak niat, yakni setiap kali niat melenceng kamu kembalikan lagi. Setiap kali melenceng kamu kembalikan lagi. Harus istihdharul qalb, menghadirkan hati dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Wallahu taala alam bissawab. Kemudian di sini terdapat faedah yang lain dari kalimat ini. Yang pertama, bahwa di sini Nabi SAW menyebutkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, ini ala sabilil mujmal, ala sabilil ijmal, global. Kemudian setelahnya faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi sampai akhir hadis, ini sifatnya tafsil, merinci. Maka ini salah satu metode yang disebutkan oleh para ulama adalah at-tafsilu ba'dal ijmal. At-tafsil ba'da al-ijmal. Yani di antara cara pemaparan yang baik adalah menggambarkan sesuatu secara global dulu sebelum membahas sesuatu secara rinci. Agar ketika disebutkan secara global, tasawur masalahnya di benak orang sudah tergambar, oh ini seputar ini nih. Baru kemudian dia merinci. Iya. Atau misalnya kita juga bisa petik dari sini adalah dianjurkan bagi setiap orang ketika menyebutkan suatu kaidah dibawakan contoh penerapan kaidahnya. Jadi kalimat innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa kita bisa anggap sebagai kaidah. Setelahnya itu adalah tatbiq kaidah. Penerapan kaidah. Maka ini adab bagi seorang alim ketika dia menyebutkan suatu kaidah, maka hendaknya disertakan dengan tatbiq, penerapan kaidahnya. Karena betapa banyak kerancuan itu yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin gara-gara dia tahu kaidah tapi salah penerapan. Ya, dia tahu kaidahnya begini tapi dia salah penerapan. Ya. Jelas? Maka butuh di setiap kali menyebutkan kaidah disebutkan apa? Contoh penerapannya. 6. Taib. Kemudian satu hal yang saya lupa tambahkan di sini. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aw imraati yankihuha." Ya. Atau apa? Meniatkan perempuan yang hendak dia nikahi. Ya. Meniatkan perempuan yang hendak dia nikahi. Kata para ulama, asalnya perempuan itu sudah masuk dalam kategori dunia. Li dunya yusibuha. Apa dunia? Harta tahta wanita, kan begitu.
sudah masuk semua di situ. Tapi kemudian dikeluarkan lagi oleh Rasulullah SAW, awim ro'ati yang kihuha, atau perempuan yang hendak dia nikahi. Ya. Jelas ya? Ini atful khas alal am, menggandengkan lafaz yang khusus kepada lafaz yang umum. Apa faedahnya? Tanbihan, ya, tanbihan sebagai bentuk tanbih, ya, agar seorang fokus memperhatikan yang khusus tersebut. Ya. Yani asalnya wanita sudah masuk dalam dunia, tapi disendirikan karena besarnya fitnah wanita ini. Besarnya fitnah wanita ini. Dan dunia secara umum ini adalah fitnah yang besar. Ya, dan warid dalam Sahih Muslim hadis-hadis dalam Kitabur Raqaiq, hadis-hadis tentang rendahnya dunia. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Inna dunya hulwatun khadirah wa inna Allaha mustakhlafakum fiha fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwal fitnatin fi bani Israil kanat fin nisa." Sesungguhnya dunia itu manis lagi hijau dan Allah Ta'ala menjadikan kalian khalifah di atasnya, lantas dia melihat perbuatan kalian, maka waspadalah kalian terhadap fitnah dunia dan waspadalah ya dengan fitnah wanita, karena tidaklah ada yang membinasakan ya Bani Israel sebelum kalian kecuali apa? Dalam masalah perempuan ini. Ya, dan juga Rasulullah SAW bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa." Saya tidaklah meninggalkan fitnah ya yang lebih berbahaya bagi kaum lelaki dibandingkan kaum wanita. Dan juga beliau alaihi wasallam bersabda, ya ma'syaran nisa, atau ketika disebutkan ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin azhabu lilubbir rajulil hazimi min ihdakun. Ya, bertakwalah kalian wahai perempuan, saya tidak melihat ada makhluk yang kurang akal dan kurang agamanya tapi bisa menggoyahkan pendirian seorang lelaki yang kokoh ya dibandingkan kalian wahai perempuan. Ya, dan sangat banyak sekali dalil-dalil tentang masalah ini. Nah, adapun dunia, Rasulullah SAW ya, kita sudah menyebutkan beberapa riwayat sebelumnya ya, bagaimana Nabi SAW memperumpamakan dunia itu seperti bangkai kambing yang mati, yang kalian diberikan gratis pun tidak mau. Maka beliau SAW bersabda, "Wallahi la dunya ahwanu indallahi min hada alaikum." Demi Allah, dunia itu lebih rendah di mata Allah dibandingkan kambing mati ini bagi kalian. Ya, dibandingkan kambing mati ini bagi kalian. Jelas ya? Baik. Nah, ini selesai sudut pandang ulama ahli ma'rifah, tazkiyatun nafs, ya, akidah dari hadis ini. Ya, innamal a'malu binniyat. Dan tentunya kalau kita mau paparkan sekali lagi ini sangat luas sekali cakupan ikhlas, di sini hanya sekedar isyarat saja. Baik. Kemudian kita akan berbicara mengenai hadis innamal a'malu binniyat dari sudut pandang fuqaha. Ya, dari sudut pandang fuqaha. Secara umum, para fuqaha ketika berbicara masalah niat, mereka punya 7 mihwar, ada 7 pembahasan. Ada 7 pembahasan. 6. Para fuqaha ketika membahas masalah niat, maka mereka punya 7 pembahasan seputar niat. Yang pertama adalah hakikat niat. Hakikat niat. Yani definisinya niat, hakikat niat. Kemudian yang kedua, hukum niat. Yang kedua adalah apa? Hukum niat. Iya. Kemudian yang ketiga, mahallun niyah, tempatnya niat. Kemudian yang keempat, zamanun niyah, kapan berniat. Kemudian yang kelima, kaifiat niat. Yang keenam, syurutun niyah, dan yang ketujuh, maksudun niyah. Maksud niat. Ini fuqaha berbicara masalah niat dari 7 pembahasan. Mihwarun niyah, yakni obrolan seputar niat di kalangan fuqaha itu ada 7. Ya, mau dalam bab wudu, bab tayammum, bab mandi junub, bab salat, bab puasa, bab haji, itu pembahasan niat 7 ini, tidak ada yang lepas. Ya, maka kapan difahami 7 masalah ini, maka selesai pembahasan niat di semua pembahasan fikih. Hakikat, yakni definisi niat, yang kedua hukum niat, kemudian yang ketiga mahallun niyah, ya, tempatnya niat. Kemudian yang keempat zamanun niyah, waktu berniat. Kemudian yang kelima kaifiat niat, bagaimana kaifiat niat itu. Yang keenam syurutun niyah, syarat syahnya niat. Dan yang ketujuh maksudun niyah.
maksudun niat. Ya, dikumpulkan oleh sebagian ulama fuqaha Syafi'iyah dalam satu bait syair, kalau nggak salah ini Ibnu Hajar Al-Haythami rahimahullah, saya lupa. Ya, dikatakan haqiqatun hukmun wa mahallun, haqiqatun hukmun wa mahallun wa zaman, kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Kaifiyatun hukmun wa mahallun, haqiqatun hukmun wa mahallun wa zaman, haqiqatun hukmun wa mahallun wa zaman, kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Ya, haqiqatun hukmun mahallun, bukan tidak pakai waw ya, langsung mahallun, mahallun wa zaman, kaifiyatun hukmun mahallun wa zaman, kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Berapa nih? 7 ya? Yang 4 sama 3, 7. Baik. 6. Yang pertama hakikatun niat. Apa itu hakikat niat? Sudah kita sebutkan tadi secara simpel. Niat menurut fuqaha adalah apa? Qasdul qalbi muqtarinan bil amal. Keinginan hati untuk apa? Keinginan hati beribadah yang berbarengan dengan apa? Dengan amalan. Baik. Ini yang pertama. Jadi keinginan hati yang berbarengan dengan amalan. Ini definisi niat. Hakikatun niat. Yang kedua hukumun niat. Hukumun niat apa? Hukum niat para fuqaha berbeda pendapat, ya. Ada yang mengatakan niat itu mustahab, ada yang mengatakan niat itu syarat, dan ada yang mengatakan niat itu rukun. Ya. Hanafiyah mengatakan niat itu mustahab saja, syarat sempurna saja. Yani syah ibadah walaupun tidak diniatkan, cuman kalau mau dapat pahala ya dia niatkan. Ya, itu kata para ulama Hanafiyah. Sementara jumhur ulama mengatakan bahwa niat itu wajib. Cuman wajib di sini mereka punya dua ungkapan. Ada yang mengatakan syarat, ada yang mengatakan rukun. Apa bedanya syarat dengan rukun? Kalau kamu mengatakan niat itu syarat, berarti niat dulu baru ibadah. Ya kan? Niat dulu baru ibadah. Tapi kalau kamu katakan niat itu rukun, maka niat itu berada di dalam ibadah. Karena rukun itu kan kewajiban yang berada di dalam ibadah. Jelas ya? Dan pendapat yang paling kuat dalam masalah ini bahwa niat adalah rukun ibadah, bukan syarat ibadah. Jelas? Niat itu adalah rukun ibadah, bukan syarat ibadah. Iya. Jelas sampai sini. Dan tentunya niat ini hukumnya wajib, lebih tepatnya rukun ibadah, ya. Secara umum rukun. Semua ibadah itu niat merupakan rukun di situ. Kecuali dua jenis amalan. Yang pertama af'alut tark, af'al at-turuq, yang perbuatan yang sifatnya apa? Meninggalkan, seperti izalatun najasa, membayar hutang dan semacamnya. Ini enggak butuh kepada niat. Enggak butuh kepada niat karena sifatnya melepaskan sesuatu, meninggalkan sesuatu. Ya, tidak butuh niat untuk keabsahannya, tapi butuh niat untuk dapat pahala. Misalnya ada pakaian kena kencing, saya siram dengan niat mau karena ya sekedar menghilangkan najis saja. Ya, tidak ada niat ibadah. Maka syah kencingnya hilang, syah pembersihan najisnya, tapi dia tidak dapat pahala. Jadi untuk izalatun najasa dipersyaratkan niat. Tidak dipersyaratkan niat untuk keabsahannya, tapi dipersyaratkan niat kalau mau dapat pahala. Kemudian contoh ibadah lain yang tidak diwajibkan niat tapi disunnahkan, seperti mandikan jenazah. Mandikan jenazah niat di situ hukumnya sunnah, tidak wajib. Ya, tidak wajib, hukumnya sunnah. 6. Maka hukum niat adalah al-wujubu ghaliban, kebanyakannya wajib. Ada sebagian kecil ibadah yang tidak diwajibkan niat di situ. Kemudian yang ketiga, mahallun. Tempatnya niat, sepakat para ulama bahwa tempat niat adalah di hati. Ya, tempat niat adalah di hati. 6. Kemudian sebagian fuqaha dari kalangan Syafi'iyah dan juga sebagian fuqaha dari kalangan Hanabilah ya mengistihbab, bukan menyunnahkan, tapi mengatakan istihbab. Istihbab itu derajat di bawah sunnah. Ya. Mereka mengistihbabkan melafalkan niat untuk mendukung, membantu apa yang di dalam hati. Ya. Jelas sampai sini. Ini pendapat dari sebagian fuqaha Syafi'iyah dan Al-Hanabilah. Mereka mengatakan mustahab. Ya, ini tidak disunnahkan, tapi mereka mengatakan mustahab. Ini mustahab lebih ringan, lebih di bawahnya sunnah. Jadi tapi tempatnya adalah di hati. Sepakat para ulama, kapan mulut bertentangan dengan hati, maka yang jadi adalah di hati. Baik. Kemudian yang ketiga, hakikatun hukmun mahallun wa zaman. Kapan niat itu diniatkan? Ya. Jadi kan niat itu amalan hati, tempatnya di hati. Nah, kapan niat itu muncul dalam hati?
Nah, kita sudah sebutkan tadi apa? Bahwa niat adalah qasdul qalbi muqtarinan, bersamaan dengan amalan. Maka niat itu bersamaan dengan rukun pertama dalam ibadah. Itu tempatnya. Kata para ulama, an-niyatu muqarinatun lil amal, fa in ta'akharat anhu kana azman. Yang namanya niat secara syar'i adalah berbarengan dengan amalan. Kapan niatnya muncul dulu baru amalannya, itu namanya azam, tekad, bukan niat secara syar'an. Ya, sekarang misalnya sekarang ini, saya mau sholat zuhur sebentar lagi. Ini namanya apa? Azam. Ini bukan niat. Ini azam, tekad. Kapan niat? Ketika saya munculkan niat mau sholat zuhur di takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram adalah rukun pertama dalam sholat, maka niat zamannya di situ. Jelas ya? Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Ba di sini kata para ulama, ba lil musahabah. Yani setiap amalan berbarengan dengan niatnya. Bukan yataqaddam ala niyatihi atau yata'akhir an niyatihi, tapi binniyat, yani musahibun atau musahibatun bin niat. Setiap amalan berbarengan dengan niatnya. Karena itulah para fuqaha mengatakan niat wudu itu ketika mencuci wajah pertama kalinya. Niat salat ketika takbiratul ihram. Ya, niat haji ketika apa? Ketika akan memasuki miqat, ketika akan ihram. Ya, maka niat dimunculkan dalam hati di awal ibadah. Kapan niat dimunculkan sebelum ibadah maka tidak syah. Itu bukan niat, itu azam. Misalnya sekarang saya mau sholat duhur, saya sebentar lagi pergi berwudu, ya. Kemudian pas saya sholat, saya langsung Allahu Akbar dalam keadaan hati saya tidak berniat apa-apa. Maka ini tidak disyahkan, tidak benar. Ini tidak syah. Kenapa? Karena niat untuk sholat harus muncul saat takbiratul ihram. Walaupun berapa bagian pun dari takbiratul ihram, ya, dia munculkan dalam niatnya. Dia munculkan dalam hatinya niat untuk sholat zuhur ketika dia mengangkat tangannya untuk takbiratul ihram. Dan ketika dia mau wudu, maka niat wudu dia munculkan ketika mau membasuh rukun pertama dalam wudu, yaitu mencuci wajah. Baik, ini zaman. Haqiqatun hukmun mahallun wa zaman. Yang kelima, kaifiyatun. Bagaimana kaifiyat berniat? Baik, sebelumnya zaman kita katakan bahwa hampir semua ibadah itu niatnya di awal ibadah, kecuali beberapa ibadah tertentu seperti puasa. Puasa kan tidak mungkin kita pas bersamaan dengan fajar kita baru niat di situ, karena pasti batal puasanya. Maka ma'dzur itu tidak mungkin kita memulai niat puasa bersamaan dengan awal puasa, maka diberikan uzur untuk diundurkan. Karena itu adalah warid dalam hadis berniat malam yubayyiti siyama minal lail fala siyama lahu. Baik. Kemudian yang keempat atau yang kelima adalah kaifiyat. Bagaimana kaifiyat niat? Kaifiyat niat tergantung. Misalnya saya mau wudu, apa niat saya dalam niat itu kan ucapan hati. Apa yang saya ucapkan dalam hati saya? Terserah, ucapnya mau pakai bahasa Arab, Makassar, Indonesia, bahasa Jawa, terserah. Tapi apa yang saya ucapkan dalam hati saya? Maka ketika saya wudu, apakah saya niat dalam hati saya mau mengangkat hadas, atau saya niat mau wudu, atau saya niat karena saya mau sholat, saya niat tohara untuk sholat? Ya, ini tergantung. Ketika saya takbiratul ihram, ini saya sholat apa? Sholat duhur kah? Sholat asar kah? Sholat wajib kah? Sholat sunnah kah? Jelas sampai sini? Ya, wajib atau sunnah? Kemudian saya berjamaah sebagai makmum, mengikut ke orang atau tidak? Ya, apakah saya mengqasar? Apakah saya menjama'? Ini semua butuh ditekankan, butuh ditain. Karena itulah dalam pembahasan sholat kata para ulama, kalau sholat fardu yang 5, maka ada 3 poin yang harus muncul dalam niat. Yang pertama adalah qasdul qalb, meniatkan perbuatan. Yang kedua adalah al-fardiyah, meniatkan bahwa itu sholat fardu. Yang ketiga adalah ta'yin, menentukan itu sholat apa. Jadi kalau misalnya dia sholat duhur, simpelnya dalam hatinya nawaitu fardhu zuhur. Itu paling minimal dalam hatinya. Nawaitu fardhu zuhur atau usolli fardhu zuhur. Usolli, niatkan perbuatannya, fardhu, niatkan fardunya, dan al-zuhur, niatkan zuhurnya. Jelas sampai sini? Ini pembahasan di kalangan para fuqaha. Demikian pula misalnya kalau ada orang mau memperbaharui wudu. Dia wudunya enggak batal, kemudian dia mau memperbaharui wudu. Apa niatnya? Apakah niatnya mengangkat hadas? Ya enggak boleh, enggak. Karena dia tidak mengangkat hadas. Jelas sampai sini? Maka kaifiyat niat tergantung amalan yang dikerjakan, dan ini insyaallah dipaparkan dalam pembahasan fikih. Kemudian yang keenam, syartun. Apa syarat syahnya niat? Syarat syah niat ada 4 secara umum. Yang pertama Islam. Islam, tidak syah niat dari non muslim, dari orang kafir. Yang kedua adalah al-aql. Ya, maka tidak syah tidak syah niatnya orang gila atau anak kecil yang belum mumayyiz.
Tidak syah niatnya anak kecil yang belum memayyiz. Kenapa anak kecil belum memayyiz, tidak berakal, belum berakal. Syarat yang ketiga, an-naqa'u adamul manfi, tidak ada yang menafikan niat. Ya, tidak ada yang menafikan niat. Yaitu apa yang menafikan niat? Seperti haid, nifas, ya. Haid, nifas, janabah. Kalau ada perempuan haid, nifas, junub mau wudu, biar dia niatkan mau apa nggak bisa, nggak terangkat. Kenapa? Ada penghalangnya, ada manfi. Ada yang menafikan niatnya, yaitu apa? Hadas akbar. Itu hadas akbar. Nah, kemudian yang kelima, syarat yang keempat adalah al-jazm bin niyah. Yakin dengan niatnya. Ya, memastikan niatnya. Maka kapan dia tidak memastikan niatnya, maka niatnya tidak syah. Ya, seorang itu tidak memastikan niatnya diantaranya dengan dua bentuk. Yang pertama, ragu-ragu dengan niatnya, ragu-ragu mau lanjut atau mau batalkan, ragu-ragu mau ini atau itu. Yang kedua adalah taghyirun niyah, merubah niatnya. Misalnya dia niat dia mau jamak, ya, jamak zuhur sama asar. Dia takbir dengan niat salat asar. Ya. Kemudian dia baru ingat, lah ini kan jamak, seharusnya saya niat salat duhur. Nah, sudah, saya ganti ini jadi salat duhur. Ini tidak syah niatnya. Karena taghyirun niyah itu apa? Tidak termasuk dalam melanggar syarat jazm. Jelas ya? Jadi niat harus dipastikan, tidak boleh ragu-ragu dalam niat dan tidak boleh dirubah-rubah niatnya. Tapi pembahasan taghyirun niyah juga ini semua pembahasannya di kalangan fuqaha. Sekali lagi di sini kita bahas hanya sekedar isyaratan saja, pembahasan niat dari sudut pandang fuqaha dari 7 tadi ini secara lengkap di pembahasan fikih. Di sini sekedar isyarat saja. Kemudian yang ketujuh yang terakhir adalah apa? Maksudun hasan. Ya, maksudun hasan, yakni apa tujuan dari niat? Tujuan dari niat seperti yang dikatakan tadi oleh Ibnu Rajab ada dua. Yang pertama tamyizul ibadah, at-tamyiz bainal ibadah wal adah, membedakan antara ibadah dengan adat. Dan yang kedua at-tamyizu bainal ibadat, membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain. Nah, ini maksud dari an-niyah. Baik. Dan sekali lagi penjabarannya satu persatu, ini semua di pembahasan fikih. Baik. Kemudian kita tutup saja ya hadis yang pertama ini. Tanggung. Qala rahimahullahu taala rawahu Imam al-Muhadditsin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibn al-Mughirah ibn Barzizbah al-Bukhari wa Abu Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslimin al-Kushairi an-Naisaburi fi sahihaihim alladaini huma asahhul kutubil musannafah. Ini hadis diriwayatkan oleh dua imam. Nah, asalnya pengitlakan kata imam itu dikatakan imam kalau dia punya makmum, dia punya matbu. Makanya mengitlakan imam kepada ulama tertentu itu tidak sembarangan. Tidak boleh kita sembarangan mengatakan imam fulan padahal dia juga ngikut doang. Jadi seorang dikatakan imam kalau dia punya matbu. Dan ini sudah kita pernah bahas kemarin di apa? Di biografi Imam Nawawi. Para ulama berbeda pendapat seperti Syekh bin Baz rahimahullah taala ketika qori'nya membacakan salah satu kitab An-Nawawi, kemudian dikatakan si qori' membaca qala al-Imam An-Nawawi, kata Syekh bin Baz, la, ya, beliau bukan imam. Ya, beliau bukan imam. Mengapa? Karena An-Nawawi rahimahullah beliau bukan tidak punya matbu dalam hal itu, dalam hal ini. Yani beliau juga matbu, beliau juga tabi, mengikut kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi dalam masalah fikih beliau bukan imam. Jelas sampai sini. Dan dalam masalah akidah juga beliau bukan imam. Jelas sampai sini. Kenapa? Karena ya, kebanyakan kehidupannya di atas mazhab apa? Asy'ariyah. Walaupun sudah kita bahas kemarin ya, khilaf di kalangan para ulama mengenai apakah syah taubatnya Imam Nawawi di akhir umurnya atau tidak. Ini dibangun di atas perbedaan pendapat mereka dalam kitab beliau Risalatun fi Sauti wal Harf, kalau nggak salah ada kitab dinisbatkan kepada Imam Nawawi tentang risalah penetapan suara dan huruf bagi Allah Ta'ala. Ya, ini khilaf para ulama dalam mengisbat kitab ini. Ala kulli hal, intinya bahwa asal imam itu bagi dalam masalah fikih diitlaqkan bagi yang punya matbu, seperti a'immatul madzhab al-arba'ah. Mereka imam, kenapa ada matbunya? Dan dalam masalah akidah tidak boleh mengitlaqkan seorang sebagai imam kalau dia tidak bagus akidahnya. Jelas sampai sini? Baik. Adapun di sini Imam Al-Bukhari rahimahullah dikatakan imam. Ya, pertama Al-Bukhari rahimahullahu taala, apakah beliau imam dalam fikih? Nah, di sini khilaf ya. Sebagian ulama ada yang mengatakan Al-Bukhari rahimahullah beliau punya mazhab tersendiri. Beliau menjadi mazhab beliau mustaqil dalam berijtihad, tidak mengikut ke siapa-siapa. Walaupun sebagian ulama mengatakan Al-Bukhari rahimahullah dalam fikih beliau mazhabnya Syafi'i.
Kenapa? Karena beliau mengambil ilmu dari Al-Humaidi, dan Al-Humaidi adalah guru dekatnya atau murid dekatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, maka sebagian mengatakan bahwa dari sisi fikih Al-Bukhari rahimahullah adalah Syafi'iyah. Mengapa? Karena beliau mengambil dari Al-Humaidi, sementara Al-Humaidi adalah apa? Ya, adalah guru dari Imam Al-Bukhari, murid dari Imam Syafi'i. Ya, murid dekatnya Imam Syafi'i. Baik. Namun di sini tidak ada masalah karena beliau tidak mengitlakkan. An-Nawawi tidak mengitlakkan imam di sini. Beliau mengatakan Imam al-Muhaddisin. Jadi imamnya beliau dalam masalah hadis. Kalau seperti ini tidak ada masalah. Kalau dikatakan imam secara mutlak, apakah Al-Bukhari imam dalam fikih, punya matbu'? Ini khilaf. Ya, ada yang mengatakan beliau mujtahid mutlak bersendirian, punya mazhab tersendiri, dan ada yang mengatakan beliau Syafi'iyah. Jelas sampai sini? Tapi ala kulli hal itu tidak ada masalah di sini karena An-Nawawi mengkaitkan Imam al-Muhaddisin, dua imamnya hadis, dan tidak diragukan Bukhari maupun Muslim, dua-duanya imam yang berdiri sendiri. Walaupun kata Daraqutni rahimahullah, laulal Bukhariyu lama jaa Muslimun wala roha. Seandainya bukan karena Bukhari, Muslim tidak seperti sekarang. Jadi isyarat bahwa ya gitu ya. Ya, ala kulli hal la ba'sa bihi Imam Bukhari dan Imam Muslim yakni dalam hadis. Rawahu Imam al-Muhadditsin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizbah. Sebagian ulama ada yang membaca Bardazbah. Ya, ada yang membaca Bardizbah, ada yang membaca Bardazbah. 6. Al-Bukhari rahimahullahu taala. 6. Wa Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Kushairi an-Naisaburi. Ya, al-Kushairi ini adalah kabilah Arabiyah, kabilah Arab. Para ulama mengatakan bahwa dari ashab kutubus sittah, satu-satunya orang Arab adalah Imam Muslim saja. Selainnya ajam. Selainnya adalah ajam. Jadi ashab kutubus sittah semuanya ajam, yakni bukan mereka non Arab kecuali Imam Muslim, karena Kushairi ini adalah kabilah Arab. Taib. Dikatakan diriwayatkan oleh keduanya dalam Sahih Bukhari dan Muslim, alladaini huma asahhul kutubil musannafah. Yang keduanya merupakan kitab hadis yang paling sahih. Ya, kitab hadis yang paling sahih. Taib. Dikatakan oleh para ulama, dan dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala bahwa yang kita katakan tadi ya, bahwa hadis ini atau lafaz yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam Arba'in ini adalah mulafaq. Beliau menggabungkan dua hadis, riwayat Bukhari beliau Muslim, kemudian digabungkan jadi satu, diambil masing-masing tambahannya. Adapun dengan lafaz seperti ini, persis seperti ini, itu enggak ada dalam Bukhari, enggak ada dalam Muslim, enggak ada juga dalam keduanya. Cuman maksudnya apa? Al-Bukhari, Imam Nawawi mengatakan bahwa diriwayatkan Bukhari Muslim, yakni lafaz ini, yakni asal hadis ini riwayat Bukhari Muslim, tapi kemudian beliau mentalfik antara riwayat Bukhari Muslim, ditalfik jadi satu. Jelas ya? Ditalfik jadi satu. 6. Wallahu taala alam bisawab. Taib. Dan sebagai penutup hadis ini, hadis yang pertama, bahwa hadis innamal a'malu binniyat ini disebutkan oleh para ulama bersama dengan hadis yang kelima, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Hadis yang kelima ini keduanya merupakan mizanul amal. Innamal a'malu binniyat itu adalah mizan untuk batin, dan man ahdatsa fi amrina hadza, hadis yang kelima itu mizan az-zahir. Ya, maka tidak bisa kita memahami ataupun mengatakan bahwa amalan itu diterima cukup sebatas dengan niatnya tanpa melihat cara mengerjakannya, kaifiyat mengerjakannya. Insyaallah taala kita akan terangkan di hadis yang kelima. Nah, saya kira cukup oleh ilmu indallah. Dengan demikian selesai syarah terhadap hadis yang pertama. Nah, nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.